Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS, hari ini kita membahas sifat-sifat limit. Sebelumnya, mari kita ingat pelajaran yang kemarin ya. Di situ kita akan menentukan limit X mendekati 1 dari 5X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 10 ditambah 6 per 8X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 7 dikurangi 6 ya. X-nya mendekati 1. Di sini X-nya mendekati 1 ya. Maka jika ada X kita ganti 1. Di sini 5 kali X-nya kita ganti 1 pangkat 4 ditambah 7 kali 1 pangkat 10 ditambah 6 ya. Per di sini pernya berarti 8 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 7 dikurangi 6. Ini hasilnya 1 pangkat 4 kan 1 pangkat 10 1. 5 kali 1 5 tambah 7 12 ditambah 6 18 ya. 18 per 1 pangkat 3 1 pangkat 7 itu 1. 8 tambah 4 12 dikurangi 6 6 ya. 18 per 6 sama dengan 3 begitu. Nah, sekarang kita mempelajari sifat-sifat limit ya. Ada beberapa sifat limit yang harus diketahui. Di sini jika kita punya fx dan gx, di mana fx dan gx itu punya limit di titik x mendekati a, berarti dia punya limit. Nah, kemarin kan kita sudah membahas kapan limit itu ada dan kapan limit itu tidak ada. Limit itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanannya, begitu nggih. Limit tidak ada di suatu titik jika limit kiri tidak sama dengan limit kanannya. Nah, ini sifat-sifat limit ini berlaku jika fx dan gx itu punya limit di titik x mendekati a. Dengan x dan a merupakan bilangan real, n-nya bilangan bulat positif ya. Ini diingat-ingat, x dan a itu real. Nah, sedangkan n itu bilangan bulat positif. Maka berlaku sifat limit fungsi sebagai berikut. Sifat yang pertama, jika kita punya limit x mendekati a dari k, berarti k itu konstanta. Nanti k itu di sini diganti sembarang angka ya, tidak ada variabel ya. Contohnya, kita punya limit x mendekati 3 dari 5 ya, k-nya diganti 5 sama dengan k itu sendiri sama dengan 5 karena kita tidak punya variabel. Kemudian sifat yang kedua, ada limit x mendekati a dari x, ini variabelnya adalah x ya, maka kita ganti saja x ini dengan a ya. Limit x mendekati 3 dari x, nah, berarti 3. Kalau saya punya limit x mendekati 3 dari misalkan 2x, nah, berarti kan 2 kali 3 ketemunya 6. Ini kita bahas di sifat ketiga ya. Sifat ketiga, jika kita punya limit x mendekati a dari k kali fx, k itu konstanta kali fx ya, sama dengan k-nya kita taruh di depan, boleh k kali limit x mendekati a dari fx. Jadi jika kita punya limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat, ini berarti ini jelas k-nya itu 2, kemudian fx-nya itu adalah x kuadrat ya. 2-nya kita taruh depan sini, 2 dikalikan limit x mendekati 3 dari x kuadrat ya. Ini tadi x-nya diganti 3 ya, karena x mendekati 3 ini. Ini diganti 3 kuadrat, 2-nya di depan, maka tinggal 2 kali 3 kuadrat. Sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Oke, next untuk sifat yang keempat. Jika kita punya limit x mendekati a dari fx plus minus gx, itu akan sama dengan kita pisah limit x mendekati a dari fx plus minus limit x mendekati a dari gx. Bu, maksudnya plus minus itu gimana? Kalau nanti soalnya plus, nanti ya plus. Kalau soalnya negatif, itu negatif. Apa dikurangin ya. Plus min iki juga plus min. Maka kalau dia positif, maka sini juga positif. Ditambah bisa begitu. Dikurangi, ini juga dikurangi. Contohnya, jika kita punya limit x mendekati 3 dari 4 dikurang x kuadrat, ini jelas di sini jelas terlihat bahwa fx-nya itu berupa 4,
kemudian GX-nya dia X pangkat 2, begitu nggih. Dikurangi, ini kita pisah, limit X mendekati A dari fx ini dikurangi, kalau ini dikurangi maka tetap dikurangi limit X mendekati 3 dari X kuadrat. Limit X mendekati 3 dari 4 sesuai dengan sifat yang pertama, maka dia akan sama dengan 4 itu sendiri. Dikurangi limit X mendekati 3 dari X kuadrat. X-nya kita di 3 kuadrat 9 ya. Tinggal 4 dikurangi 9 ketemunya negatif 5. Next, sifat yang kelima. Limit X mendekati A dari fx dikalikan gx, maka limitnya kita pisah ya, karena tandanya perkalian tetap perkalian. Contoh, kita punya limit X mendekati 3 dari X dikalikan X plus 1. Jelas di sini fx-nya itu berupa X, kemudian gx-nya itu dia X ditambah 1. Kita pisah, berarti limit X mendekati 3 dari X dikalikan limit X mendekati 3 dari X ditambah 1. Kita ganti untuk masing-masing. Ini yang sini X-nya kita ganti 3, ini ketemu 3 di sini. Kemudian yang di sini X-nya kita ganti 3 tambah 1 sini, 3 tambah 1 itu 4. Ya, 3 kali 4 ketemunya 12. Next, untuk sifat yang ke-6. Limit X mendekati A dari fx per gx ya. Karena ini dibagi maka kita pisah seperti biasa, kita pisah. Ini menjadi limit X mendekati A dari fx dibagi limit X mendekati A dari gx. Ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu limit X mendekati A gx tidak boleh 0 ini ya. Karena seperti biasa syarat pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0 ya. Di situ kita punya limit X mendekati 3 dari X per X dikurangi 2. Jelas bahwa fx-nya itu berupa X, kemudian gx-nya itu berupa X dikurangi 2. Kita pisah saja ya, menjadi limit X mendekati 3 dari X per limit X mendekati 3 dari X dikurangi 2. Karena X-nya mendekati 3 maka X-nya kita ganti 3. Di sini yang atas pembilang ketemu 3, yang bawah X dikurangi 2 berarti 3 kurangi 2. 3 per 3 kurangi 2 1, 3 per 1 ketemunya 3. Sifat ke-7. Limit X mendekati A dari fx pangkat n ya. Di sini fx-nya dipangkatkan n. Nah, maka sama dengan semua limitnya kita pangkatkan dengan n. Contoh, kita punya limit X mendekati 2 dari 1 dikurangi X pangkat 2 dipangkatkan 4. Maka sama saja kita mencari limit X mendekati 2 dari 1 dikurangi X pangkat 4, X pangkat 2 dipangkatkan 4 ya. Limitnya kita pangkatkan 4. Sekarang kita menghitung limitnya dulu. X-nya mendekati 2 berarti X-nya diganti 2, 1 dikurangi 2 pangkat 2. Masih dipangkatkan 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 1 dikurangi 4 negatif 3 dipangkatkan 4. Negatif, ini negatif ya. Kalau pangkatnya genap dia menjadi positif. Berarti sama saja 3 pangkat 4 ketemunya 81 ya. Perhatikan, kalau 3 pangkat 4 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 ketemu 81. Sekarang kalau negatif 3 dipangkatkan 4 itu kan sama dengan negatif 3 kali negatif 3 dikalikan negatif 3 masih dikalikan negatif 3. Negatif kali negatif positif kali negatif, negatif kali negatif positif, ketemunya positif 81. Sifat ke-8. Jika kita punya limit X mendekati A dari akar N dari fx ya, maka sama saja yang kita akarkan adalah limitnya ya, kita mengakarkan limitnya. Nah, ini yang diakarkan fx ya, sama dengan semua limitnya kita akarkan ya. Untuk N-nya itu anggota bilangan asli, kemudian N-nya lebih dari sama dengan 2 Bu. Kenapa kalau lebih dari sama dengan 2? Kalau dia sama dengan 2 akar itu kan tidak boleh 1 ya. Akar itu minimal akar 2 ya. Contoh, kita punya limit X mendekati 5 dari akar pangkat 3
dari X kuadrat ditambah 2. Ini sama dengan limitnya kita akarkan 3 ya, semua limitnya di sini. Limit X mendekati 5 dari X kuadrat ditambah 2 diakarkan 3 begitu. X-nya kita ganti 5 ya. Oh maaf, ini aslinya nggak usah ditulis ya, ini tidak usah ditulis, langsung saja akar dari 5 kuadrat ditambah 2. 5 kuadrat itu 25 ditambah 2, 27 di akar pangkat 3, ketemunya 3. Nah sekian, terima kasih, semoga penjelasan saya bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.